Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami yang beranggotakan Anggi Kumalasari, Dewi Sunita, Siti Soleha, Tria Amanda, dan Zaskia Aulia Putri akan memaparkan tentang studi kasus yang judulnya kami angkat, yaitu Sistem Penerimaan Siswa Baru Yayasan SDIT Al-Barik dan Sistem Pembelajaran di Pondok Pesantren terhadap Perkembangan Anak. Penerimaan peserta didik baru tingkat SD atau MI di tahun ajaran 2022-2023 di Kalimantan Barat, terkhusus di Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, tepatnya di Yayasan SDIT Al-Barik, dibuka dengan 2 gelombang. Gelombang pertama dibuka pada tanggal 1 Mei sampai dengan 30 Juni. Gelombang kedua dibuka pada tanggal 7 Juli sampai dengan 29 Juli 2022. Pendaftaran siswa baru ini hanya dapat dilakukan secara luring atau datang langsung ke tempat. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon siswa baru ialah mengisi formulir yang sudah disediakan oleh panitia, fotokopi akta kelahiran, fotokopi KK dan KTP orang tua, fotokopi ijazah atau SKL dari sekolah asal, foto format 3x4, map kertas berwarna merah untuk SD dan hijau untuk Ponpes, serta minimal usia 6,5 tahun sampai dengan 7 tahun. Pembiayaan yang dikenakan sebesar Rp350.000 yang sudah termasuk dengan pembuatan baju batik dan olahraga. Kepanitiaan yang menerima berkas calon siswa baru ialah guru-guru yang berada di Yayasan SDIT Al-Barik. Jumlah peserta didik yang ditargetkan pada tahun ini sekitar 28-30 orang siswa per kelas. SDIT Al-Barik belum bisa menampung siswa lebih dari 30 siswa, dikarenakan keterbatasan tempat dan ruang kelas. Di SDIT ini tidak diberlakukan sistem zonasi, dikarenakan sekolah ini juga menerima calon siswa yang berada di luar sekolah, tidak hanya di sekitar sekolah. Maka dari itu, keunggulan sekolah ini ialah menyediakan pondok pesantren untuk anak-anak SD yang ingin bermukim di Yayasan SDIT Al-Barik. SDIT Al-Barik ini berdiri pada tahun 2017 sehingga masih terhitung baru, dan baru tahun ini ada kelas 6 untuk angkatan pertama di SDIT Al-Barik. Adapun visi misi sekolah ini adalah visi terwujudnya generasi beriman, berilmu, dan berakhlakul karimah. Misi yang pertama, menyiapkan generasi yang unggul di bidang Imtek dan Iptek. Yang kedua, membentuk sumber daya manusia yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Dan yang ketiga, menjadikan siswa berakhlak, berkepribadian yang Islam dalam kehidupan sehari-hari yang mengusung moto berakhlak mulia dan inovatif. Bagi anak-anak yang ingin bermukim di pondok pesantren, terdapat program unggulan, yaitu kajian kitab kuning, Al-Quran Center, bahasa Arab, tahfiz Quran, muhadharah, dan juga bahasa Inggris. Dikarenakan sekolah ini menyediakan juga sistem pondok pesantren bagi yang ingin bermukim, ini juga menjadi nilai ketertarikan tersendiri bagi masyarakat sekitar. Ibu Jamilah sebagai kepala sekolah mengatakan, walaupun kami di sini banyak SD lain, termasuk SD-SD negeri, namun kami masih bisa memenuhi target siswa, dikarenakan penyediaan pesantren ini menjadi daya tarik sekolah. Tentunya juga terdapat jam tambahan bagi anak-anak yang bermukim di pondok pesantren yang disediakan oleh yayasan. Dari jadwal yang telah ditetapkan tadi, sudah diketahui bahwasannya kegiatan anak-anak dimulai dari jam 15.30 sampai 19.00.
Total jam yang diperlukan anak-anak dalam belajar di pondok pesantren kurang lebih dari 5 jam. Bagi anak-anak kelas 1 hingga kelas 3 selesai pembelajaran di SD dari jam 7 hingga 10.30. Dan untuk anak-anak kelas 4 hingga kelas 6 selesai pembelajaran di sekolah dari jam 7 sampai jam 12. Dari pemaparan jam belajar di kelas dan jam belajar bagi siswa-siswi yang bermukim di pondok pesantren, terdapat penambahan jam belajar anak di luar pembelajaran normal anak di sekolah. Ini yang menjadi alasan penulis tertarik untuk mengangkat dan menulis artikel ini. Hal ini berkaitan dengan psikologi anak menurut Gage dan Berliner tahun 2005 halaman 6-8. Psikologi belajar memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk menjelaskan, memprediksikan, mengontrol fenomena dalam kegiatan belajar mengajar, dan dalam pengertiannya sebagai ilmu terapan juga memiliki fungsi merekomendasikannya. Dalam kasus anak-anak yang memiliki tambahan kelas belajar di atas, memiliki beberapa dampak negatif bagi anak, yaitu dapat membuat anak cepat stres dan depresi. Hal ini terjadi karena anak tidak mendapatkan keseimbangan antara kewajiban anak untuk belajar dengan aktivitas anak-anak yang bersifat bermain dan bersenang-senang. Anak yang memiliki banyak waktu untuk belajar justru berpotensi untuk mengalami kegagalan. Hal ini terjadi karena kapasitas kemampuan anak untuk menerima materi tidak sesuai dengan kemampuan anak untuk menyerap materi. Dampak yang lain adalah berdampak bagi sosial anak, menjadikan anak kurang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar atau dunia luar. Selain itu juga berdampak terhadap kesehatan fisik anak yang akan mudah lelah dan sakit karena anak-anak tidak terpenuhi jam untuk istirahat yang sekurang-kurangnya yaitu 10 jam. Dampak yang paling ditakutkan ialah anak-anak akan sulit mengekspresikan emosinya dan memiliki tingkat peduli dengan lingkungan sekitar yang rendah. Demikian pemaparan studi kasus yang kami angkat. Kami ucapkan terima kasih. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.